Adi, Ya. nama lengkap? Muhammad Sapriyadi. Muhammad Sapriyadi. Mbak Putri, saya mau tanya nih, Enggak lah. sejak kapan begini? Jual kepuasan. Jual kepuasan? Emang ada yang mau beli? Ada, Serius? serius ada. Bapak-bapak ada? Bapak-bapak banyak yang punya istri. Paling seru kalau ada razia Pol PP. Paling seru? Paling seru. Serunya di mana? Di micet, di aplikasi micet. Banyak banget waria juga yang berjualan gitu kan. Banyak. Banyak ya? Bukan waria juga, perempuan. Iya, benar. Tapi kita fokus ke warianya. Bisa ngaji? Bisa sedikit. Coba Al-Fatihah coba. Coba aku mau dengar. Coba Futas mau dengar. Coba. Coba. One and only, ini pertama kali dalam hidup saya mendatangkan tamu yang sangat hot. Halo, bro. Halo. Ya, nama siapa? Nama? Ya, Nama malam atau nama pagi? nama malamnya apa? Nama malam Putri Kabaret. Putri Kabaret. Ya. Kenapa Putri Kabaret? Karena cantik aja gitu. Karena punya kisah sendiri. Oh gitu. Ya. Kalau nama siang, Nama siang siapa ya? siapa? Nama di rumah dipanggil Adi sih. Adi. Ya. Nama lengkap? Muhammad Sapriyadi. Muhammad Sapriyadi. Sapriyadi. Luar biasa. Sebentar dulu. Dari mana asalnya? Saya itu dari Kekali. Ke Kali. Kali itu daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat ya? Lombok Barat. Oke, Lombok Barat. Mataram dong. Mataram Kekali. Ya, Kali Mataram. Sorry. Tapi sebentar, saya panggil Mas, Mbak atau apa nih? Kalau lagi begini panggil Mbak aja. Mbak, baik. Mbak Putri berarti ya? Ya. Mbak Putri, saya mau tanya nih. Enggak lah. Sejak kapan begini? Kalau begini saya dulu sejak dari SMP. Dari SMP Ya, begini? semenjak Bapak meninggal kayaknya udah mulai terjun buat konten, buat video, buat Dari hiburan. SMP buat konten? Dari SMP. Konten apa SMP? Konten-konten kayak lip sync gitu, video-video lucu. Oh. Dulu pas SMP. Iya. Masih pakai HP jadul. Oh, HP Cina gitu Ya, ya? masih buram dulu. Masih buram banget. Oke. Iya. Luar biasa, ini pengalaman pertama soalnya. Semenjak Bapak meninggal berarti? Ya, semenjak Bapak meninggal. Semenjak Bapak meninggal langsung begini? Langsung begini. Atau ada yang mempengaruhi teman-teman sekitar? Kalau untuk dipengaruhi kayaknya enggak. Saya dulu pas masih Bapak meninggal itu kelas 3 SMP pas mau ujian. Itu ujian terakhir kayaknya itu ujian nasional atau gimana. Itu meninggal bapakku pas hari hanya itu. Oke. Nah di sana aku stres, bingung, dilema, pokoknya hancur. pikiran. Ya. Dari Terus? situ. Berarti ini bentuk pelampiasan atau bagaimana? Ini bukan bentuk pelampiasan, cuman hobi aja gitu. Hobi. Hobi lip sync. Oke. Termasuk udah make up berpenampilan seperti ini? Kalau makeup belum. Belum. Waktu SMP tuh belum bisa makeup, cuman colet-colet kayak biasa-biasa Oke. gitu. Terus ibu masih? Masih ibu sehat. Oke, kamu sehari-hari apa kerjaan, Mbak? Saya sehari-hari serabutan. Apa tuh contohnya? Kalau sekarang, kalau dulu-dulu banyak pekerjaanku. Apa salah satunya? Jadi pembantu pernah, pembantu rumah tangga, baby sister pernah. Oke. Jadi pegawai salon nggak digaji juga pernah. Pegawai salon nggak digaji? Ya pernah. Baik. Gitu, nungguin anak teman juga pernah. Oke. Pokoknya apapun itu, waktu zaman-zaman dulu saya lakuin, yang penting dapat uang belanja. Dapat uang belanja. Ya. Saudara berapa? Saudara 5, Kamu nomor berapa, Mbak? Terakhir. Berarti bungsu ya? bungsu. Bungsu. Ibu masih sehat? Masih sehat. Tanggapan ibu? Tanggapan ibu sih sebenarnya aku jujur malu sebenarnya menampilkan seperti ini di depan ibu. Terus? Tapi ibuku orangnya nggak terlalu banyak komentar, cuma nasihat-nasihat dari ibu itu yang membuat aku tersentuh gitu. Mbak Putri malu berpenampilan seperti ini di depan ibu? Malu Berarti sebenarnya. sehari-harinya berpenampilannya kayak begini dong? Enggak, Enggak. tadi kayak biasa. Oh, aja. pakai hoodie, Ya, pakai kaos ya, biasa. kalau di rumah gitu aja. Berarti untuk pakaian ini dipakainya di mana? Kalau pakaian seperti itu untuk buat konten aja, pas buat video, buat konten gitu. Oke. Kalau di kampung biasa kayak cowok biasa pakaian. Kayak cowok biasa. Ya karena aku juga harus mengerti keadaan di kampung kayak gimana, tau lah. Iya. Agak-agak fanatik gitu. Fanatik gitu kan. Tapi Mbak Putri sadar nggak kalau ini nggak normal atau gimana menurut Mbak Putri? Apakah ini normal atau bagaimana menurut Mbak Putri? Buat aku sadar penyimpangan sebenarnya gak normal dari teman-teman yang lain. Cuman aku mikir ini adalah keunikanku, talentaku, skillku yang tidak dipunyai orang lain. Jadi aku lanjutkan gitu.
hanya sebuah konten. Nyaman nggak tapi? Buat aku semasih buat diriku nyaman dan tidak merugikan orang lain, tidak jadi masalah buat saya. Baik. Luar biasa. Saya akhirnya berpikir, karena kemarin saya tuh pernah coba mampir ke salah satu jalan di Cakranegara. Itu di Pasar Loak. Oh iya, ya kan? Pasar Loak. Ternyata ada yang mangkal juga ya, waria-waria di sana. Banyak. Dulu tapi ya. Kalau sekarang mungkin 1-2 orang. 1-2 orang. Tapi aku lihat masih ada. Masih? Iya. 2-3 bulan lalu kalau salah masih ada aku lihat. Masih. Itu mereka ngapain? Jualan? Itu mereka kayak mangkal. Iya, mangkal berarti ngapain? Mangkalnya ya, jualan. Jualan kayak. Apa yang dijual? Apa ya? Enggak, serius ini apa yang dijual? Gitu kayak apa ya? Aku nggak apa. Apa yang dijual? Jual kepuasan. Jual kepuasan? Emang ada yang mau beli? Ada. Serius ada. Ada yang mau beli? Ya. Pelanggannya siapa? Dari anak remaja sampai orang tua, bapak-bapak juga ada. Remaja? Serius? Remaja? Dari usia berapa? Kayaknya SMP SMA udah ada di sana. Mungkin karena mereka mabuk atau entah. Beli gitu? Kadang beli, kadang gratisan. Harganya berapa? Ya, tarifnya 30 sampai 100. 30.000 sampai 100? Iya. Oke, aku mau tanya satu hal. Jujur aja nggak apa-apa. Kalau ini berat menurut kamu nggak usah jawab, tapi kalau mau jawab juga boleh, ya kan? Pernah jualan? Kalau saya nggak pernah. Nggak pernah jualan? Ya, saya di Pasar Loak itu cuman pergi main-main, silaturahmi sama teman-teman, yang seprofesi, melihat keadaannya gimana, seru-seruan aja sambil buat konten-konten. Oke. Berarti nggak pernah jualan? Kalau saya pribadi nggak pernah. Oke. Apa yang buat kamu tidak terjun ke sana? Aku masih mikir keluarga terus dalam pikiranku. Masa aku jualan terus keluargaku gimana nanti kalau dia tahu gitu. Oh gitu. Karena dalam pikiranku masih banyak pekerjaan yang lebih layak buat aku karena aku punya talenta salon gitu. Oke. Berarti kamu punya kesadaran yang cukup baik dong, sehingga kamu tidak melakukan hal yang sama seperti yang di sana gitu kan? Ya. Oke. 30.000 sampai 100.000. 30.000 sampai 100.000, itu pun kadang 100.000. Itu pun keseringan teman-teman kayaknya gratis kayaknya kalau yang masih muda. Bapak-bapak ada? Bapak-bapak banyak yang punya istri. Serius? Iya, serius bapak-bapak punya istri. Profesi mereka apa? Yang mana? Yang bapak-bapak yang beli? Kadang bengkel, kadang yang tukang sapu, banyak macam lah. Kadang yang tidak ada pekerjaan ke sana, pengen kan di sana cantik-cantik kan? Cantik-cantik di sana, sempurna dandanannya makeup. Oke. Sempurna pokoknya cantik-cantik. Wah. Nggak pernah diuber Pol PP? Sering kalau ada razia. Paling seru kalau ada razia Pol PP. Paling seru. Serunya di mana? Serunya mereka pada lari. Kalau udah dengar bunyi mobil Pol PP itu pada lari, bawa sepatu, bawa sandal, lari ke dalam pasar. Tapi ada yang ketangkep, tapi nggak ditangkap penjara enggak. Sebentar, ini kan di pasar ya. Itu mainnya di mana? Kadang kebanyakan di kosnya, kadang mereka kan ngekos di seputaran sana. Maksudnya bukan di pasar itu langsung nggak? Ya, kadang-kadang kalau kepepet mungkin iya. Karena mereka masing-masing punya kos. Oh gitu. Punya kos, kebanyakan punya kos. Oke, baik. Jadi berarti Mbak Putri ini memang benar-benar pure untuk entertain berarti ya? Ya, aku suka entertain, aku suka menghibur orang, itu saja. Berarti kamu punya followers Instagram? Punya, tapi aku jarang, kalau Instagram jarang. Palingan TikTok, Facebook gitu. TikTokmu berapa followersnya? Yang dulu 70-an ribu hilang karena entah siapa yang rusak. Di band atau di apa? Oke. Sekarang berapa? Sekarang 8.000 sekian. 8.000, berarti lagi berjuang ke arah sana ya? Punya role model nggak? Role model? Role model itu kayak orang yang menginspirasi kamu, baik dalam hal ini atau hal yang lainnya. Punya. Siapa? Mimi Peri. Mimi Peri. Punya, dulu aku lihat ini aja bisa dapat uang, kok aku nggak bisa gitu. Oh, gitu. Aku lebih cantik kok, dia lebih
aku lebih cantik kok, aku nggak bisa gitu dalam pikiranku. Gitu. Pokoknya aku harus bisa dapatkan uang seperti Mimi Peri. Walaupun seberapapun itu syukuri saja gitu. Tapi tidak sebanyak Mimi Peri sih. Oh gitu. Wow, berarti role model kamu Mimi Peri berarti. Peri, ya. Oh, pantas konten-konten kamu aku lihat kayak ada pakai pakaian-pakaian yang lucu gitu ya. Oke. Kayak gini, ini ciri khasku sebenarnya. Terus kalau Jumatan gimana? Jumatan kayak laki dong. Masa begini Jumatan dong? Kan ada tuh yang lagi yang ramai di sosial media, ada transgender. Dia pergi umroh tapi pakai hijab. Itu kan beda cerita. Kalau dia kan udah perempuan di mata negara. Oh gitu. Ya. Jadi menurut dia sih sah-sah aja menurut dia sih. Menurut dia. Cuman berarti. kalau menurut agama kan udah penyimpangan, penistaan agama memang. Berarti kamu sadar kalau itu penyimpangan Sadar, juga? saya tidak mau seperti itu. Oke. Wah, kamu luar biasa ya Mbak ya. Itu penyimpangan berarti ya? Itu penyimpangan, itu penistaan agama sudah jelas-jelas itu. Karena kita kan menghadap ke tempat yang suci. Masa kita begitu? Ke rumah Tuhan, masa kita begitu? Betul sih. Ya udah kita begini-gini aja, begini aja sudah. Jangan sampai kita ke rumah Tuhan yang begitu. Oke. Berarti menghormati lah berarti ya? Ya segimana kita bejatnya, jahatnya, kita harus tetap ingat Tuhan. Ini pelajaran sih buat saya. Oke. Berarti Jumatan masih Kayak laki. sholat tetap. Ya, kadang bolong-bolong dikit. Kenapa bolong-bolong sholatnya? Gimana ya? Gimana? Kadang pekerjaan, kadang di jalan gitu. Kadang jujur namanya manusia ada rasa malas gitu ya. Oke. Rasa malas ini kadang selalu menghampiri kadang-kadang. Oke. Males berarti ya. Oke. Terus seandainya ada dapat pilihan gitu kan, apakah kamu akan terus selamanya seperti ini, atau kamu ingin kembali ke fitrah? Kalau aku lebih memilih seperti orang normal saja. Normal saja. Pengen normal. Seperti orang normal saja. Pernah dicoba untuk normal? Pernah, sering. Terus? Kayaknya sulit. Sulitnya kenapa? Karena pergaulan juga. Kita harus rubah pergaulan, rubah tema pergaulannya juga. Kita kan hidup di kampung, kadang pergaulannya kayaknya gitu-gitu aja. Masa aku yang gitu, misalnya kan, mohon maaf ya, yang suka minum, masa aku harus ikutin minum? Yang suka begitu, masa aku Suka begitu apa? pokoknya yang menyimpang, pokoknya yang negatif-negatif. Oke. Kebanyakan kan di kampung begitu, kebanyakan. Tapi ini menurut saya, jadi aku tuh lebih nyaman bergaul keluar, gitu. Iya. Ketimbang di dalam kampung. Aku sempat riset, Mbak Putri, di micet, di aplikasi micet, banyak banget waria juga yang berjualan gitu kan? Banyak ya. Bukan waria juga, perempuan. Iya benar. Tapi kita fokus ke warianya. Itu beneran jualan berarti? Beneran jualan. Jual pemuas nafsu. Benar-benar speechless sih. Tapi menarik sekali. Punya pacar? Kalau aku enggak. Cewek atau cowok? Enggak ada dua-duanya. Enggak. Kenapa? Karena menurut aku punya pacar itu ribet. Kita ke sana nggak bisa, kita ke sana pokoknya ribet, serba ribet. Aku hidupnya nggak bisa ribet. Ada pikiran mau nikah nggak? Belum ada. Sama sih saya belum punya rumah sendiri sama uang banyak. Oh gitu. Kan ada rumah subsidi banyak. Rumah subsidi. Iya. Pusing dong mikirin setoran. Oh gitu ya. Oke, aku punya satu hal sama kamu. Kamu pernah dilecehkan nggak? Sering aku dilecehkan, dihina. Dilecehkannya kayak gimana? Di kampungku sering, di luar juga sering. Kadang diolok, kayak diolok-olok. Kayak aku ini manusia yang paling hina, kotor, paling hina. Oke. Di mata mereka. Contoh hinaannya seperti apa? Contoh ya dibilang bantong, sampah masyarakat, kondom bocor, itu anak haram juga pernah dibilang. Cuman aku mau balas kayaknya nggak penting sekali. Aku orangnya nggak pernah mau balas, aku diam aja. Gitu aku prinsipku. Biar Tuhan yang bekerja untuk menurunkan karma untuk mereka. Oh, luar biasa, bagus juga quotes-nya. Tapi serius, kalau sorry bukannya gimana ya,
Mimipri itu kan naik karena konten-kontennya yang cukup nyeleneh juga, lucu, konten bangun sahurnya. Jangan-jangan pas puasa juga buat ikut konten buat sahur, serius? Sering. Kadang banyak yang request ditransferin uang 100.000. Iya, serius demi Allah. Waduh. Begitu aku puasa pasti bangunin sahur, bangunin berbuka, gitu aja pekerjaanku kalau puasa. Ada nggak pengalaman pahit yang pernah kamu rasakan selama ini dengan mungkin terlalu banyak. Salah satunya. Terlalu banyak, misalnya aku kan suka lip sync. Diundang lip sync sama orang, boro-boro dibayar, dikasih air minum saja nggak ada. Oh, itu pahit ya? Itu pahit. Kita udah dandan, sewa make up, sewa baju, gak dikasih. Cuman aku pengennya itu bilang terima kasih aja udah cukup. Kasih air minum saja seberapa kan harganya kan? Iya, betul. Nggak ada. Malah aku yang bermodal sendiri. Iya. Oh gitu. Sering itu nggak pahit-pahit banget dong, ya kan? Banyak. Yang paling pahit lah buat nangis gitu apa misalnya? Yang paling pahit apa ya? Kayaknya kerja di orang kayaknya. Kerja di orang. Nggak digaji. Nggak digaji. Capeknya dapet. Capeknya dapet, uangnya nggak dapet. Nggak dapet. Iya, Itu sedihnya. Kita udah berbulan-bulan dikasih makan iya, tapi nggak terlalu sering dikasih makan. Palingan 2 kali udah cukup. 2 kali cukup. Tapi kan kita butuh dana untuk beli ini beli itu kadang. Sering aku digituin sama orang. Oke. Sering digituin berarti. Sering. Tapi sampai sekarang kamu benar-benar menghindari yang namanya hal-hal negatif seperti berhubungan badan. Ya. Benar-benar pure, nggak pernah berarti ya? Benar-benar saya menghindari karena sering ngikutin penyuluhan gitu. Jadi gitu. keinget ya sering ngikutin penyuluhan. Penyuluhan tentang jadi HIV. Tahu, ya, jadi tahu penyakit-penyakit yang bahaya gitu. Karena kan banyak di luar sana, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta ya kan, ada bahkan mereka saking bingungnya untuk mencari sebuah profesi, dia menjadikan dirinya seperti waria untuk entertain ya kan, untuk sebuah entertain, dan kadang dia ini sebenarnya laki-laki normal, cuma karena yang lagi ramai itu adalah yang lagi laris adalah menjadi seorang waria ya kan, sehingga dia ikut-ikutan dalam mengais rezeki menjadi waria gitu kan. Di Jakarta kan entertainnya besar-besaran tuh. Pernah gak kepikiran gak mau ke Jakarta? Kalau ke Jakarta semua orang pengen ya, apalagi masuk TV pengen. Semua orang pasti yakin saya pengen. Cuman kan rezeki belum memihak kepadaku. Oke. Rezeki belum memihak kepada kamu berarti ya? Kita nggak boleh pusing-pusing mikirin kok kita nggak bisa masuk TV ya. Ngapain kita pusing-pusing mikirin gitu? Kalau emang udah rezeki pasti tak kemana gitu. Kalau rezeki nggak kemana? Nggak kemana. Oke, aku mau tanya satu hal nih. Bisa nyanyi? Gak bisa nyanyi. Gak bisa nyanyi? Gak bisa. Bisa acting? Acting kurang. Kurang? Paling aku suka-suka ngomel-ngomel, lip sync, sering. Oh gitu. Kalau acting kurang, nyanyi. Kayaknya nyanyi bukan bakatku deh. Nyanyi bukan bakat. Berarti bakat yang sebenarnya itu begini? Begini. Berarti cara dapat duitnya hanya dari konten berarti? Konten, kadang salon kan aku tukang makeup juga. Gitu. Tukang makeup juga aku. Berarti kamu kenal dong semua waria-waria yang ada di Nusa Tenggara Barat? Insya Allah kenal semua. Kenal semua? Yang paling tenar siapa? Yang paling tenar? Siapa kira-kira? Tenar kayak gimana? Tenar lah yang paling dikenal gitu loh. Waria yang paling dikenal. Mungkin aku kayaknya. mungkin kayaknya. Kamu kenal sama Wawa nggak? Kenal. Dia masuk penjara kalau nggak salah ya? Iya. Karena promosi judi online ya? Iya, tahu. Tahu berita itu. Tahu berita itu tapi kenal sama Wawa? Kenal. Pergaulannya dia sama saya kan jauh berbeda. Iya sih. Kiri kanan. Beda ya? Beda, benar-benar beda ya. Tapi punya sahabat-sahabat juga berarti ya? Banyak sahabatku dari waria, dari orang normal, dari PSPS. Nah, biasanya waria itu kalau kumpul ngomongin apa sih? Laki-laki. Ngomongin laki-laki, kalau nggak laki-laki duit. Gimana caranya? Laki-laki yang ngomongin ini seperti apa? Apa coba contoh? Kebanyakan mereka suka yang berondong. Oh, pantas ya yang beli-beli itu biasanya yang remaja gitu ya. Suka yang berondong. Oke. Mungkin 1-2 yang suka yang karena mereka melihat uang kan. Oke. Berarti laki-laki yang dibahas ya.
laki-laki dan buang. Seperti apa contoh pembahasannya, coba bocorin. Penasaran banget pengen Kadang kalau ada teman punya kenalan berontak, itu cakep sekali ya, dari mana? gitu doang. Apa nama Facebooknya? Gitu doang. Gitu doang. Kadang ada yang niku. Tapi kamu Mbak hampir bilang bro. Tapi kamu ada hasrat sama laki-laki? Enggak deh. Enggak. Enggak. Serius? Enggak. Bener nih. Kenapa? Kayaknya konsekuensinya kayaknya berat deh. Kenapa? Berat kayaknya. Aku harus terjun. Terjun kemana? Terjun ke air yang mengalir sangat deras. Ini bayangkan kalau bapak mau lihat, almarhum lihat misalkan ada anak seperti ini, menurutmu tanggapannya gimana kira-kira? Kalau sama si bapakku ya nggak mungkin begini aku. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Karena dulu sama si bapakku itu aku dibilang orang berada lah dikit. Oh, orang berada. Okay. Dulu pas masih ada bapakku, karena ada usaha tahu tempe kan. Oh, usaha tahu tempe. Kalau ada bapakku mungkin nggak begini. Coba ngomong laki bro. Ya begini suara aku nggak bisa kok. Nggak bisa bilang bro itu begini aja suaraku serius. Bro gitu. Nggak bisa. Kayak Lucita Luna kan beda tuh. Beda. Kamu pengen oplas nggak? Nggak pengen oplas. Nggak mau. Nggak pengen potong titik. Nggak mau. Saya nggak mau merubah ciptaan Tuhan. Wow, kamu berarti waria yang sadar banget berarti ya. Aku nggak mau kayak mereka, nggak mau. Nggak mau kayak mereka tapi penampilannya begini. Ya karena aku pengen menghibur orang intinya. Pengen menghibur orang. Sering ngamen nggak? Nggak pernah ngamen. Nggak pernah. Mental untuk ngamen di jalan nggak ada. Nggak ada. Nggak pernah ngamen. Oke. Iya. Luar biasa sih. Iya. Ini luar biasa. Coba nyanyikan sesuatu lagu coba. Lagu apa ya? Apa aja bebas. Aku orangnya nggak bisa nyanyi. Nggak bisa paling nyanyi. anti nyanyi, nggak suka. Nggak suka nyanyi berarti. Nggak suka. Nggak suka nyanyi. Nggak suka nyanyi. Karena aku tahu diri, suaraku fals, jelek. Oke. Saya bukan ingin menghakimi itu apa, ya kan? Kira-kira apa ketakutan kamu selama ini? Ketakutan aku Ya, mati. Udah siap mati belum? Belum siap. Kenapa belum siap mati? Karena aku pikirnya belum bisa jadi orang yang lebih baik. Kenapa nggak jadi orang baik? Kenapa ya? Karena aku masih membutuhkan sosok yang begini untuk cari rezeki. Kan banyak jalan cari rezeki yang beda. Mungkin Tuhan kasih aku jalan seperti ini, aku jalanin aja dulu. Gitu. Semasih menunggu pekerjaan yang lebih layak. Mungkin siapa tahu ada pemerintah yang kasih pekerjaan buat kayak kita gitu. Oh gitu ya. Lebih bagus. Diberdayakan berarti. Iya, kasih keterampilan kayak apa kayak gitu. Nggak pernah selama ini pemerintah datang gitu kayak nawarin keterampilan buat para waria. Sering kalau ada penyuluhan. Oke. Diundang penyuluhan sering dibilang begitu. Dinas sosial. Nggak ngerti, pokoknya nggak ngerti. Pokoknya ada penyuluhan disuruh datang. Gitu aja. Pernah dibahas kayak gitu, cuma nggak ada cerita sekarang. Nggak ada cerita berarti ya. Nggak ada. Oke. Berarti kamu takut mati juga berarti ya? Iyalah, namanya manusia. Iya. Takut mati. Berarti belum ada persiapan dong? Belum Untuk siap. mati. Belum siap bukan mati. belum ada persiapan, belum siap. Belum siap ya? Sama, saya juga belum siap mati sih. Iya, setiap manusia belum Karena siap. saya masih punya banyak dosa, tapi setidaknya saya mencoba untuk ke arah sana untuk mempersiapkan diri biar lebih siap lagi gitu kan. Oke. Luar biasa. Usia sekarang berapa? 87 berapa ya? 87 berarti sekitar 37 ya? 37. Iya, kurang Jalan lebih 37. 37. Gak bosan begini aja bro? Gak bosan. Aku jalanin aja gitu, semasih tidak merugikan orang. Itu aja pikiranku, semasih tidak kriminal. Buat apa? Oke. Buat apa aku takut sama siapapun. Iya. Wow, luar biasa. Menarik. Tapi aku tuh nggak bisa berkata-kata serius. Ini karena ini pertama kali gitu kan. Jadi aku bingung. Bingungnya aku itu adalah masih ada orang yang waria yang masih sadar gitu kan. Ini bisa dikatakan waria nggak sih? Waria berarti. Waria kalau sudah dandan begini. Waria berarti ya. Waria. Sering make up.
Sering. Kalau pergi-pergi ke acara, kalau buat konten. Nyongkolan? Nyongkolan make up, sering diundang sama warga-warga Lombok Tengah. Minum gak tapi? Aku nggak suka minuman keras, nggak bisa. Nggak suka, nggak bisa Nggak berarti. bisa. Ngerokok nggak bisa. Wah, ngerokok pun nggak bisa Nggak berarti. bisa. Jadi pernah aku tuh bro buka aplikasi micet untuk riset kan. Di situ ada waria, ready, blowjob dan lain sebagainya, dia bilang gitu kan. Berarti itu termasuk layanan yang ditawarkan juga. Iya. Salah satunya begitu. Massage kadang. Massage. Mereka lebih ke massage dulu. Massage. Nanti kalau mau lanjut yang lain boleh. Oh gitu, mau kalian boleh sesuai harga, berarti sesuai harga. kesepakatan berarti ya. Ya. Wah ngeri juga. Iya. Karena apa sih bedanya waria sama gay? Beda kan, dari penampilan aja udah beda. Kalau gay kan tidak begini. Kalau gay itu kayak laki-laki biasa tapi ada yang ngondek, ada yang kayak laki. Kalau waria itu udah jelas dandan kayak perempuan. Yang membedakannya adalah dandan itu aja. Dandanya aja. Tapi kalau untuk suka sama cowok ya sama. Sama suka sama cowok juga berarti ya. Iya. Kalau bisex? Bisek beda. Mereka kan suka perempuan bisa, sama cowok juga bisa, Oh gitu. sama waria juga bisa. ACDC berarti ya. Iya. Beda jalur mereka. Bro pernah gak kepikiran tiba-tiba nih ya, kamu meninggal dunia dalam keadaan seperti ini? Oh my god, jangan-jangan dah. Ya. Aku tidak mau meninggal kayak seperti ini. Kamu meninggal kayak gimana? Baik-baik saja gitu di rumah, kayak penampilan biasa. Oke. Bisa ngaji? Bisa sedikit. Coba Al-Fatihah coba. Coba aku mau dengar. Coba Futas mau dengar. Coba. Serius coba. Tapi aku belum udah. Coba nggak apa-apa. Coba. Ya udah deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wih, bisa ngaji. Mantap. Harus dong. Oke, aku mau kasih pertanyaan. Siapa nama istri Nabi Muhammad yang pertama? Siapa ya? Siapa ya? Masa nggak tahu sih? Lupa. Masa Iya, aku kurang mempelajari. nggak tahu berarti? Gak tahu. Nama kakek Nabi Muhammad? Adam dan Hawa. Mama. Iya bener, Adam dan Hawa kakek neneknya bener ya. Tapi kakeknya secara langsung maksudnya. Nggak tahu. Nggak tahu berarti ya. Aku belum mempelajari. Nama 3 sahabat Nabi? Gak tahu. Nggak tahu. Gak tahu. Terus nama wakil presiden RI Jokowi? Haji Mahfud ya. Mahfud ya. Gak tahu. Haji Mahfud. Sorry, gak tahu. Nggak tahu. Maaf, gak tahu. Oke. Karena dulu aku pilihannya beda. Pilihannya apa? Jadi gak tahu. Tapi Oh, nggak kamu pilih tahu. Prabowo dulu berarti. Dulu jadi gue gak tahu. Wih, kamu jahat banget nggak? Bukan jahat kan? Maruf Amin. Maruf Amin. Iya. Nah, itu. Iya. Bukan jahat kan, kita berhak memilih. Setiap Oh orang gitu. punya pilihan masing-masing Iya. kan. Oke, aku mau ke pertanyaan berikutnya ya. Aku mau ke pertanyaan berikutnya. Berapa rukun Islam? 5 ya? Hah? Aduh, aku pun gak pernah pelajari lah. Kan ada rukun Islam, ada rukun iman. Iya, 5 ya. kayaknya. 5. Aduh, aku pun gak pernah pelajari, itu lupa. Oke. Soalnya dulu aku juga sekolah di madrasah kan. Madrasah. Karena pergaulanku seperti ini jadi gak inget. Rukun Dulu Islam ada 5, Lima, rukun ya. iman ada 6. Nah, betul. Iya. Kalau disuruh sebutin kayaknya. Iya. Niat sholat? Niat Tahu berarti? Niat sholat tahu. Coba niat sholat subuh coba. Subuh. Iya. Soli pardo subuhi rakaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Wih, hebat. Harus tahu dong kalau Iya. sholat. Tahu kalau sholat berarti ya. Nah, Terus
Solawat coba, solawat. Salawat Nabi coba. Aduh. Sahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus lanjutannya. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Wih, luar biasa. Kau pengen ke Mekah nggak? Pengen. Pengen ya. Pengen banget. Terus sampai Mekah mau doa apa? Aku pengen jadi orang baik. Orang baik dalam Ya, arti? karena kesehatan. Orang baik dalam arti apa? Ya bisa berubah kayak begini, siapa tahu punya jalan yang lebih lurus. Kan tinggal dirubah doang sih. Tidak bisa. Kan tinggal dilepas itu pakaiannya. Tapi kan gimana gitu? Gimana gitu? Beda. Gimana? Beda apanya? Beda. 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 Merubah sesuatu, watak seseorang itu sulit, tidak mempermudah membalikkan tangan. Tidak semudah membolak-balikan betul. telapak tangan. Perubahan itu sebenarnya dari diri sendiri. Oke. Itu kuncinya. Cuman aku belum bisa untuk ke sana. Karena aku masih membutuhkan sosok Putri Kabaret. Ya. Oh, karena menurutmu Putri Kabaretnya yang memberikan kamu nama gitu ya? Bukan nama, rezeki. Rezeki. Berarti Muhammad Adi. Muhammad Sapriyadi itu nggak berikan rezeki berarti? Bukan nggak memberikan rezeki, tapi kan Tuhan memberikan rezekiku dengan cara begini kan. Cara tidak langsung. Namamu Muhammad Sapriyadi kan? Iya. Sapriyadi. Ya, luar biasa. Muhammad Sapriyadi. Ya. Dulu pas sekolah SD absen nomor berapa? Kayaknya paling tengah deh. Kan huruf M paling tengah. Oh iya benar, paling tengah M. Gitu. Iya. Berarti SD masih normal aja? Normal, udah ngondek. Udah ngondek SD? Udah ngondek, cantik gitu. Jalannya Udah kayak cantik aja gitu. Manjalita lah gitu ya. Manjalita, kayak kita pakai hasilan tinggi sekali. Oh ini ngederil. Luar biasa. Iya. Lipstick habis berapa sebulan? Lipstick ya tergantung kita mau ke acara mana. Nggak habis berapa makanya biaya lipstick sebulan? Kalau makeup itu mahal ya. Mungkin 500-an ribu sebulan. Makeup. Bukan sebulan. Kadang setahun lebih kita pakai. Kalau makeup itu nggak sekali pakai. Iya sih, benar sih. Jadi cantik itu harus punya modal. Wih, modal kamu sebulan berapa untuk jadi cantik? Modal aku sebulannya cukup 500 saja. 500.000 aja. Wah, kalau cewek kayak kamu enak. Biaya skincare cuma 500.000 ya kan? Wah, pasti enak tuh. Nggak mahal ya kan? Sekarang biayanya mahal ya. Beda itu. 5 juta. Belum ininya, krim pagi, krim malam gitu kan. Ribet mah itu. Aku nggak mau ribet orang. Tapi bro, aku mau tanya satu hal. Masih bisa tegang tititnya? Masih. Kalau nggak tegang mana bisa keluarin air kencing? Ya kan keluar kencing kan nggak harus tegang. Lemes juga bisa. Masih lah. Masih tegang? Masih. Karena aku tidak memotong itu. Kamu tidak memotong itu? Iya. Masih lah kayak orang normal. Dia lah ketawa teman. Masih tegang berarti. Nggak, aku pikir tuh kalau udah waria tuh nggak bisa tegang. Nggak bisa dong seperti itu. Masa gara-gara waria nggak tegang? Oh masih tegang. Masih. Tegangnya gara-gara apa coba tanya dulu nih? Apa ya? Kaulah sendiri kayak gimana? Hah? Sama kayak dirimu. Ah, emang aku apa? Iya apa? Jawabannya itu dah jawabannya. Lu enggak. Lu enggak, ini serius bertanya gitu kan? Masih tegang? Masih. Alasan tegang kenapa? Karena lihat cewek seksi? Atau nonton porno? Ya, 11-12 dah. Sebelah itu. Ngelihat cewek seksi juga bisa tegang. Aku itu kalau perempuan itu ibarat temanku. Makanya kan aku tanya. Ada sesuatu yang membuat aku tegang, sesuatu yang tidak bisa aku. Cerita dong, pengen tahu nih, Futas pengen tahu ya kan. Ini biar sebagai edukasi karena gini loh, banyak di luar sana mereka yang kurang menghargai waria ya kan. Oke, kita tahu waria itu salah ya kan, dalam arti penyimpangan ya kan, penyimpangan menurut agama yang dianut oleh mayoritas umat di masyarakat di Indonesia ya kan. Banyak tantangan terhadap itu, bahkan kaum Nabi Lut. Pernah tahu cerita Nabi Lut nggak? Pernah. Kaum Lut tahu kan? Tahu. Mereka Sodom, menyodomi ya kan. Pernah dengar nama ini nggak? Pompei. Ya pernah. Pompei itu sebuah negara yang isinya itu orang-orang mayoritas itu adalah homoseksual. Ya, mereka dihukum gunung dengan lava api dan meletus gitu loh.
Pernah dengar cuman Karena kaum Nabilu tuh dihancurkan masalahnya. oh ya pernah dengar. Kaum Nabilu itu kan orang-orang yang suka sesama jenis gitu. Berarti kamu bukan suka sama jenis ya? Oke. Masih ada yang kayak kamu nih, orang yang kayak kamu nih. Karena walaupun waria kan tidak semua kadang suka sama laki-laki, itu salah itu. Iya, mungkin sih. pikiran mereka seperti itu salah, tidak semua. Tidak semua. Tidak semua berarti ya. Tidak semua. Tidak semua seperti itu. Wow, itu luar biasa sih. Intinya kamu di sini nih hanya untuk sebagai entertain saja, konten untuk mencari nafkah. Ya. Ya, nggak mau belajar coding. Apa itu coding? Nggak mau belajar coding gitu kayak programmer komputer gitu buat nggak mau belajar jadi apa gitu. Save misalnya. Enggak. Bukan skillku kayaknya. Iya, kan mau berubah. Ya kan berubah bukan itu saja kan jalannya. Iya, makanya aku kasih opsi nih, tawaran gitu kan. Kamu kan ingin berubah. Ingin berubah. Pengen. Oke, sekarang katanya kan pengen berubah ya. Oke. Dikasih solusi mau nggak? Apa itu dulu? Misal life skill, misalkan kamu dikasih satu skill. Ya kan, misal katakanlah diajarkan buat kue misal, mau terus jualan kue. Aku suka jualan, suka buat usaha, suka jual apa gitu suka. Iya, misalkan nanti kamu dikasih keterampilan untuk buat kue, ya kan, buat kue dan belajar, ya kan. Aku punya teman tuh bakery, namanya Vivi. Dia itu pandai dalam buat kue dan dia jualan nama online shopnya kalau nggak salah Sweet Cake ID. Siapa tahu kamu mau belajar sama temanku. Aku lebih suka jualan. Jualan apa? Jualan apa aja. Jualan yang penting jualan. Iya makanya spesifik dong. Bisa jual baju. Oh gitu. Kamu berarti ada jiwa bisnis. Ya aku suka bisnis. Jualan kue mau nggak? Kalau untuk disuruh buat kue kayaknya enggak, bukan skill. Belajar. Enggak suka. Enggak. Kan setiap orang punya kesukaan masing-masing. Oke, sekarang kesukaan kamu satu apa? Make up. Make up. Oke, make up. Berarti kamu nerima riasan untuk salon, Iya. untuk orang wisuda. Sering. Aku punya teman MUA. Namanya Sevilla. Iya, dia MUA juga. Siapa tahu kamu mau bantu Sevilla jadi asisten, dia kliennya banyak. Boleh. Mau berarti? Buat salon mau? Buat salon? Iya. Disuruh nunggu salon? Enggak, gitu. buat salon. Dari mana dananya? Iya, makanya mau dulu apa enggak? Maunya aja dulu. Mau apa enggak gitu? Mau kalau pemerintah yang kasih. Enggak usah bahas pemerintah. Tapi kalau pemerintah dikasih sama orang kayaknya untuk kerjasama kurang. Enggak, bukan kerjasama. Mau apa enggak kamu buat salon? Mau. Udah mau berarti ya? Oke, berarti kan ada keinginan buat mau. Ada. Ketika ada keinginan buat mau, berarti ketika kamu anggaplah kamu dapat jalan nih. Ketika kamu dapat modal, mau nggak berhenti berpengalaman seperti ini? Berhenti jadi sekali. Kalau itu bisa memenuhi kebutuhanku sama keluargaku, boleh. Berhenti berarti begini. Berhenti, tapi kalau masih pekerjaanku lebih menghasilkan. Emang penghasilan begini berapa sehari? Lumayan lah buat aku cukup. Berapa? Lumayan buat beli beras 1 bulan. Oke. Kalau untuk nominal kayaknya buat beli beras 1 bulan. Buat nyambung hidup. Menarik. Luar biasa. Buat nyambung hidup ya? Iya. Berarti sering kasih ibu uang dong? Sering kalau ada rezeki masuk. Berapa biasa kasih ibu? Kadang aku beli makanan. Ibuku kalau aku kasih uang dia sering nyimpen nanti hilang. Oh gitu. Itu jadi aku lebih beliin makanan, beras, minyak. Sayang nggak sama ibu? Sayang dong. Sayang banget. Kan berarti cuma sisa ibu doang berarti kan orang tua ya? Ada kakak di rumah 1, yang 3 meninggal. Jadi tinggal 2. Stop. Berarti kamu tinggal 2 bersaudara aja? Iya, tinggal 2. Oh, 3-3-nya meninggal. Oke. Aku sih berdoa semoga kamu bisa mendapatkan jalan biar mungkin kembali menjadi laki-laki seutuhnya dan bisa menginfluence banyak teman-teman dan kerabat kan. Kan memang tidak se-24 begini 24 jam kan? begini nggak begini kan? Enggak. Enggak ya. Oke. Kalau keseharian kayak biasa ada. Kayak biasa. Ya, kalau nggak ada acara kayak biasa. Nari-nari juga nggak? Enggak lah. Karena aku lihat di reels kamu pernah nari-nari. Iya. Di Kecimo nyongkolan. Oh itu kalau aku diundang ya aku dandan. Maksudnya joget-joget ngebor Ya joget lah. Seadanya saya. Seadanya.
Itu kan tujuanku menghibur warga. Oke, menghibur warga. Kamu punya keinginan nggak yang ingin terwujud, apa keinginan yang ingin kamu itu dikabulkan oleh Tuhan? Pengen punya rumah, pengen perbaiki rumah dah. Punya rumah atau perbaiki rumah? Perbaiki rumah yang udah ada. Perbaiki rumah ada. Buat ibu berarti ya? Iya, perbaiki rumahku yang udah ada, dibuat sama ibu bapak. Pengen perbaiki, pengen sekali. Oke, ada yang kamu ingin sampaikan nggak sama ibu? Apa ya? Kalau ibuku itu orangnya baik ya, baik banget. Dia orangnya simple, nggak ribet, nggak suka marah-marah. Palingnya kalau dia marah nyindir-nyindir dikit. Anakku cantik ya malam ini, itu aja sih. Dengan Baik-baik di jalan, nggak boleh nyuri. Itu aja udah pesan ibuku tiap hari kalau aku keluar. nggak boleh maling. Nggak boleh maling, nggak boleh nipu orang, nggak boleh bikin masalah. Makanya aku selama ini nggak ada catatan kriminal, nggak ada. Nggak ada. Punya SKCK berarti. Apa itu SKCK? SKCK itu surat keterangan catatan kriminal. Oh, nggak ada, Nggak nggak ada. pernah. Berarti nggak pernah ketangkap nggak sama Pol PP? Ketangkap nggak pernah. Oh, berarti hari ini Interogasi sering. Interogasi pernah di Pasar Loak. diinterogasinya gimana coba? Apa yang di sini kamu makan ya gini. Kamu ini apa dibilangnya, pokoknya dia ngeremon ada polisi itu. Lah Pak, Bapak lihat mangkal, Bapak lihat saya layani tamu atau enggak? Gue bilang gitu. Ayo. Buktinya saya cuma berdiri aja. Lalu ngapain? Lalu kenapa Bapak marah? Saya tidak kriminal, saya tidak jual begituan. Iya. Saya tidak jadi bandar, gue bilang gitu. Kalau mau tangkap dah sekalian, gue bilang. Gitu. Kamu ini, Noah, dia bilang. Noah. Digertak-gertak gitu. Oh, gitu. Tapi saya nggak peduli. Oke. Polisi aja bisa kulawan ngobrol. Oke. Apa salah saya Pak? Iya, Gue bilang benar. gitu. Oke. Polisi kan juga pinter. Pinter ngapain? Pinter mana yang perlu ditangkap dan mana perlu dilepas kan. Polisi baik-baik juga. Polisi baik juga. Saya punya teman polisi banyak soalnya. Iya, baik-baik polisinya. Oke. Cuman gertak gitu loh, cuma udah ngerti lah, gertak aja gitu. Sempat takut nggak? Biasa aja. Biasa aja. Karena saya tidak kriminal, ngapain takut. Luar biasa. Udah saya bilang tangkap aja Pak, saya udah ngapain gitu. Oke. Pulang sana dia bilang. Pulang dia. Pulang. Pulang sih saya pakai motor. Udah Pak, Assalamualaikum. Selesai cerita. Luar biasa obrolan kali ini bro. Ini pertama kali. Mbak Putri, terima kasih sudah datang di podcast. Ya, Semoga sama. cerita ini walaupun ngalor ngidul ya, saya juga jujur saya speechless banget ya kan, karena di depan saya langsung ada seorang waria yang duduk bersama saya. Saya berharap dengan doa terbaik semoga kamu mendapatkan Amin. rezeki yang melimpah, jalan yang baik dan dipertemukan sama orang-orang yang Terima baik. kasih banyak udah undang Putri Kabar. Amin. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman di Amin. luar Oke. sana. Oke, Putters, thank you buat kamu semua. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time and bye bye.